Salam. Selamat malam Opa Oma yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Pince Kapoh Ponto dari Pelkat PKLU Maranatha Banjarmasin akan membaca firman Tuhan serta renungannya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungannya, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan bagi kami untuk membaca firman Tuhan dan renungannya dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 19. Mampukan kami untuk dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengerti dan memahami firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta sanak, termasuk ternak, sembelihan, dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Semua perkara dalam hidup ini Tuhan dapat selesaikan. Persoalan atau permasalahan yang kita hadapi saat ini atau di masa depan
selalu ada dalam kehidupan siapapun, pembesar atau orang-orang kecil, dewasa atau anak-anak, kaya atau miskin. Semua orang pasti akan berjumpa dengan persoalan maupun pergumulan hidup. Tidak sedikit permasalahan yang tidak mampu diselesaikan. Kalau demikian, kepada siapakah kita harus lari? Atau kita bersikap pura-pura seolah tidak ada masalah dalam hidup, tapi setelah itu kita mengeluh. Tidak mudah untuk tetap teguh di tengah berbagai persoalan hidup. Elisa sebagai seorang nabi menjawab apa yang diharapkan oleh Raja Yehuda, Raja Samaria, dan Raja Edom. Bagi Elisa, apa yang dihadapi Raja Yoram dari Samaria adalah hal mudah. Bagi Allah adalah mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Raja Yoram, menyerahkan bangsa Moab kepada kerajaan Samaria. Bahkan Elisa mengatakan bahwa kerajaan Samaria akan menghancurkan segala kota Samaria yang sudah berencana untuk melawan kerajaan Moab. Ternyata tidak memiliki kemampuan. Karena ini akhirnya Yoram meminta Nabi Elisa mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi. Bagi Elisa, perkara yang dihadapi oleh kerajaan Samaria bukanlah perkara besar, karena melaluinya Allah dapat melakukan apa saja. Karena itu Elisa mengatakan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Terkadang kita semua merasa bahwa setiap perkara dalam hidup kita teratasi dengan mengandalkan kekuatan manusia. Itu yang sering kita temukan dalam hidup sehari-hari. Dan dalam keadaan terdesak, barulah kita mengingat Tuhan. Bacaan hari ini memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah dapat melakukan apa saja dalam hidup kita. Di dalam Dia dan bersama Dia, segala perkara dalam hidup kita dapat teratasi. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin Engkau dapat melakukan segala perkara dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa dalam hidup ini tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Amin.